Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bus Hantu nomor 27. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Rina sedang menunggu bus untuk pulang ke rumah setelah lembur di kantor. Waktu menunjukkan pukul 23.30 dan suasana terminal sudah sepi. Hanya ada beberapa penumpang lain yang duduk diam, tampak seperti menunggu sesuatu. Rina mulai merasa gelisah. Bus yang ia tunggu, bus nomor 27, biasanya tidak pernah datang selarut ini. Ia memeriksa ponselnya, tetapi sinyal tiba-tiba hilang. Saat ia hampir memutuskan untuk mencari ojek online, terdengar suara mesin yang menderu pelan. Sebuah bus tua berhenti di depannya. Bus itu tampak sangat kuno. Lampu depannya redup, catnya pudar, dan di kaca depan hanya tertulis angka 27 dengan huruf besar. Sopir bus, seorang pria tua dengan topi yang hampir menutupi seluruh wajahnya, membuka pintu dan mengangguk singkat. "Masuk, Neng, ini bus terakhir," katanya dengan suara berat. Rina ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah masuk. Bus itu hampir kosong, hanya ada beberapa penumpang yang duduk terpencar. Rina memilih kursi di dekat jendela, berharap perjalanan ini akan cepat selesai. Namun begitu bus mulai bergerak, Rina menyadari ada yang aneh. Jalanan yang dilalui terasa berbeda, sepi dan dipenuhi kabut tipis. Tidak ada suara klakson kendaraan lain atau bahkan lampu jalan. Hanya deru mesin bus dan suara ban yang menggilas aspal. Ia melirik ke arah penumpang lain. Mereka semua duduk diam, memandang lurus ke depan tanpa sedikit pun bergerak. Bahkan wanita yang duduk di kursi depan tampak tidak berkedip selama beberapa menit. Rina mencoba mengalihkan perhatian dengan memandang keluar jendela, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon besar muncul. Meskipun seharusnya mereka masih berada di dalam kota, ia mulai merasa tidak nyaman. "Sopir, ini benar bus ke Jalan Melati, kan?" tanyanya dengan nada ragu. Sopir itu tidak menjawab, hanya melirik sekilas melalui kaca spion. Tatapan matanya yang sekilas terlihat membuat Rina bergidik. Mata itu terlalu hitam, seolah tidak memiliki bola mata. Rina kembali ke tempat duduknya dan memeriksa ponsel. Anehnya, ponselnya kini menunjukkan waktu pukul 00. Padahal ia yakin perjalanan baru berlangsung beberapa menit. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari arah belakang. Rina menoleh tetapi tidak ada siapapun di sana. Penumpang lainnya masih duduk diam, tanpa ekspresi. Ketika bus melewati tikungan tajam, Rina merasa seperti terlempar ke dimensi lain. Pemandangan di luar jendela kini berubah menjadi kota yang tidak ia kenali, bangunan-bangunan tua. Dengan lampu-lampu redup, jalanan yang dipenuhi kabut tebal, dan orang-orang yang berjalan tanpa arah. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan. Wajah mereka tidak memiliki mata atau mulut, hanya kulit rata yang menutupi wajah. Panik, Rina kembali mendekati sopir. "Pak, ini di mana?" "Saya mau turun," serunya. Sopir itu akhirnya berbicara, "Sabar. Nang, semua penumpang harus turun di pemberhentian terakhir." Rina merasa tubuhnya merinding. Ia kembali ke kursinya dan mendapati sesuatu yang aneh. Tasnya yang tadinya ia letakkan di kursi sebelah kini berada di lantai, dan di kursinya ada sebuah kertas kusut. Tulisannya berbunyi, "Kau tamu di sini. Jangan melawan aturan." Bus berhenti tiba-tiba di sebuah tempat yang tampak seperti terminal, tetapi lebih menyerupai pasar malam yang suram. Lampu-lampunya berkedip lemah, dan bau anyir menyelimuti udara. Semua penumpang turun, termasuk Rina, meskipun ia enggan melakukannya. Di terminal itu, orang-orang tampak seperti sedang melakukan aktivitas sehari-hari, membeli makanan, berjalan-jalan. Tetapi wajah mereka kosong dan gerakan mereka lambat, seperti boneka yang dikendalikan tali tak terlihat. Seorang pria tua menghampiri Rina. "Kau tidak seharusnya berada di sini, bisiknya." "Ya, apa maksudnya?" "Saya hanya ingin pulang, Bariyawar," jawab Rina ketakutan.
Pria itu menunjuk ke arah sebuah pintu besar di ujung terminal. Masuk ke sana sebelum bos kembali menjemputmu. Jangan pernah melihat ke belakang. Oh, tanpa berpikir panjang, Rina berlari menuju pintu itu. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang mengejarnya. Namun ia mengingat peringatan pria itu dan tidak menoleh. Ketika ia membuka pintu, Rina tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di halte biasa di dekat rumahnya. Udara malam terasa segar, dan suara kendaraan terdengar kembali. Bus nomor 27 lewat di depannya, tetapi kali ini adalah bus modern biasa. Rina pulang dengan perasaan campur aduk. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi naik bus malam, dan ia tidak pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun setiap kali ia melewati terminal tua itu, ia merasakan tatapan tak terlihat yang mengawasinya. Malam-malam berikutnya, Rina tidak pernah merasa benar-benar aman. Meski ia memilih pulang lebih awal dan menghindari bus malam, ada sesuatu yang aneh di sekitar hidupnya. Sesekali, ia mendengar suara mesin bus tua ketika malam telah larut, meskipun ia sudah berada di dalam rumah. Pada suatu malam, rasa penasaran yang tak tertahankan membuatnya kembali ke terminal, tempat bos itu pertama kali datang. Namun kali ini ia berangkat bersama temannya, Anton, yang selalu skeptis terhadap hal-hal gaib. "Rina, kamu yakin ada yang aneh dengan bus itu?" "Mungkin kamu cuma lelah, Rek," kata Anton sambil memasukkan tangannya ke dalam jaket. Rina mengangguk. "Aku nggak tahu, Ton, tapi aku merasa kalau aku nggak mencari tahu, aku nggak akan pernah tenang." Mereka tiba di terminal sekitar pukul 22.45. Tempat itu masih terlihat biasa saja. Meskipun lebih sepi dari biasanya, mereka duduk di bangku panjang dan menunggu. Jam terus berlalu, tetapi tak ada bus yang datang. Namun tepat pukul 23.30 terminal berubah drastis. Lampu-lampu mulai berkedip, suara angin berdesir, dan udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Anton yang tadinya santai, kini tampak tegang. "Rin, ini nggak biasa," katanya sambil melihat ke sekeliling. Tiba-tiba mereka mendengar suara mesin yang sama. Bus tua itu kembali. Kali ini, angka 27 di kaca depannya terlihat lebih terang dari sebelumnya, seolah ingin memastikan semua orang bisa membacanya. "Jangan naik, Rin. Ini nggak masuk akal," Anton memperingatkan. Namun Rina merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan bus itu. Tanpa sadar, kakinya melangkah maju, tetapi Anton menarik lengannya dengan kuat. Pintu bus terbuka, dan sopir yang sama menatap mereka dengan senyuman samar. "Kali ini ada 2 tamu ya?" katanya dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Rina mencoba bertanya, "Kenapa saya? Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu?" Sopir itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke belakang bus, ke arah para penumpang yang duduk diam seperti sebelumnya. Namun kali ini wajah mereka tidak asing. Rina mengenali beberapa dari mereka sebagai orang-orang yang sering ia lihat di terminal ini sebelumnya. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan pakaian lusuh, perlahan berdiri dan menatap Rina. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan angin. "Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Paus ini bukan untukmu." Rina merasakan Anton menariknya kembali dengan lebih kuat, dan pintu bus tiba-tiba tertutup. Bus melaju tanpa mereka, meninggalkan jejak kabut tebal. Anton terdiam, wajahnya pucat. "Kamu lihat itu kan? Apa maksud mereka?" Rina hanya menggeleng, masih gemetar. Mereka memutuskan untuk meninggalkan terminal, tetapi sebelum mereka pergi, suara sopir terdengar dari kejauhan. Meski busnya sudah hilang, pemberhentian terakhir masih menunggumu, Rina. Sejak malam itu, Rina tak pernah lagi kembali ke terminal itu. Tetapi gangguan kecil terus menghantuinya. Suara deru mesin bus di malam hari, angka 27 yang muncul di tempat tak terduga seperti layar, televisi atau lembaran kertas kosong, dan bayangan penumpang yang diam di pinggir jalan. Anton yang awalnya skeptis kini menjadi lebih protektif. "Kalau bus itu memang mencari kamu, kita harus cari cara biar mereka berhenti," katanya suatu malam. Namun Rina tahu bus itu tidak mencari. Bus itu hanya menunggu. Anton dan Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang bus misterius itu. Mereka mendatangi seorang pria tua bernama Pak Harjo.
mantan sopir bus yang kini bekerja sebagai penjaga terminal. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Harjo terlihat pucat. "Bus nomor 27, gumamnya sambil menggeleng pelan. "Bus itu sudah lama nggak ada. Dulu itu bus terakhir yang beroperasi di jalur malam sebelum terminal ini direnovasi. Sopirnya dikenal ugal-ugalan, sering memaksakan penumpang naik walau bus penuh, sampai akhirnya bus itu berhenti beroperasi tanpa penjelasan. Ada yang bilang, bus itu selalu mencari penumpang terakhirnya." Mendengar hal itu, Rina semakin yakin bahwa dirinya entah bagaimana terkait dengan misteri bus tersebut. Namun ia tidak tahu apa maksud penumpang terakhir. Malam penentuan, Rina merasa sudah saatnya ia menghadapi bus itu untuk mengakhiri semua ini. Dengan Anton di sisinya, mereka kembali ke terminal. Tepat pukul 23.30, seperti biasa bus itu muncul dari balik kabut tebal. Namun kali ini terminal terasa jauh lebih dingin dan suasana di sekitar mereka seperti terputus dari dunia nyata. Pintu bus terbuka dan sopir yang sama tersenyum. Akhirnya kembali lagi. "Naiklah Rina. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan perjalanan ini." Anton mencoba menarik Rina, tetapi kali ini ia melepaskan diri. "Aku harus tahu apa yang terjadi. Anton, kalau aku nggak pergi, ini nggak akan pernah selesai." Dengan langkah berat, Rina menaiki bus itu. Di dalam ia melihat para penumpang menatapnya dengan pandangan hampa. Wanita dengan pakaian lusuh, yang sebelumnya memperingatkannya, kini duduk di kursi depan, menatap lurus ke depan. "Kenapa aku? Apa yang kalian tunggu?" Rina bertanya, suaranya bergetar. Wanita itu menjawab dengan suara yang lemah, "Kamu pernah menaiki bus ini sebelumnya, tapi kamu lupa. Saat itu kamu turun di tengah jalan dan meninggalkan sesuatu yang penting, harapan. Kami semua di sini adalah mereka yang kehilangan harapan di tengah perjalanan hidup kami. Bus ini hanya ingin membawamu menyelesaikan apa yang tertunda." Rina teringat. Beberapa tahun lalu, ia memang pernah menaiki bus yang mirip ini saat menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Ia merasa putus asa dan hampir menyerah. Tapi entah kenapa, ia turun sebelum bus mencapai tujuannya dan melanjutkan hidup tanpa pernah memikirkan kejadian itu lagi. "Jadi, aku tidak harus mati untuk menyelesaikan ini?" tanya Rina. Sopir itu tersenyum tipis. "Tidak. Kamu hanya perlu mengingat apa yang pernah kamu lupakan, tujuanmu. Semua ini hanya pengingat bahwa perjalananmu belum selesai." Tiba-tiba suasana di dalam bus berubah. Kabut tebal mulai menghilang, dan para penumpang satu persatu lenyap, seperti bayangan yang memudar. Ketika Rina turun dari bus, terminal kembali seperti biasa. Anton menunggunya dengan cemas. "Kamu baik-baik saja, Rin? Apa yang terjadi di dalam?" Rina tersenyum kecil. Meskipun matanya masih berkaca-kaca, "Aku sudah menemukan jawabannya. Bus itu hanya ingin aku ingat untuk terus maju, dan aku rasa mereka juga akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka." Sejak malam itu, suara mesin bus tua tidak pernah lagi mengganggunya. Namun Rina tak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang diberikan oleh bus nomor 27 bahwa hidup adalah perjalanan. Dan terkadang kita hanya perlu mengingat tujuan kita untuk terus melangkah.